belajar firman Tuhan, saya percaya Tuhan punya pesan, punya rencana yang indah buat setiap kita. Dan bulan ini tema kita adalah servant's heart. Waktu saya doa dari awal tahun sih sebetulnya Tuhan taruh ini obedient heart, ya, hati yang taat. Tapi pertanyaan saya kasih pertanyaan dulu sama saudara. Waktu atau tiap kali saudara dengar kata taat atau obedient, apa yang muncul di benak saudara? Beberapa detik saya minta saudara benar-benar renungkan ya. Iya, kalau dengar kata taat atau obedient, apa ya yang ada di kepala saya? Apa yang ada di benak saya? Mungkin kita waktu dengar kata taat tuh takut. Kita mungkin takut dikutuk, takut azab, takut kenapa-napa, takut nggak bisa, takut gagal. Kalau gitu mungkin jangan-jangan yang menjadi Tuhan kita itu adalah power kita. Kita mau pegang, kita mau bisa berkuasa atas keadaan kita. Atau mungkin jangan-jangan waktu kita dengar kata taat, yang muncul di hati kita tuh kita merasa, oh harus nih, kita harus taat. Karena sebagai orang baik-baik, sebagai orang Kristen, kita kan dilihat. Kita kan harus jadi contoh. Kita kan dari keluarga yang turun-temurun semuanya dikenal baik. Kita merasa harus. Jangan-jangan yang menjadi Tuhan di hati kita adalah kontrol atau kendali. Kita merasa semuanya harus oke. Atau mungkin kita merasa gak ada pilihan, no choice. Oh kalau taat ya udah harus taat, mau apa lagi gitu ya. Karena kita merasa helpless, kita merasa powerless, kita merasa clueless, kita nggak tahu ngapa-ngapain. Jangan-jangan yang menjadi Tuhan di hati kita adalah approval atau pengakuan orang lain supaya orang melihat kita orang yang taat, kita orang yang baik, kita orang yang setia. Mau dilihat orang, dipandang orang seperti itu. Atau mungkin waktu kita dengar kata taat atau obedient, yang muncul di hati kita, aduh males deh. Sesuatu yang kita hindari. Karena biasanya repot. Biasanya menarik kita dari zona nyaman kita. Dan di saat itu mungkin yang jadi ketakutan atau Tuhan bagi hati kita adalah kenyamanan atau comfort. Semua ini kita rasakan waktu kita merasa berpikir bahwa obedience is all about us. Obedience is all about our ability, our availability, ya, our comfort. Kita pikir ketaatan itu semuanya tentang kita. Kita sering dengar kan yang bilang bagian kita tuh taat, bagian kita tuh taat gitu ya. Iya sih, tapi sehingga kita berpikir bahwa ketaatan itu ya kemampuan kita, bagian kita, bukan yang lain. Nah, kita mau lihat firman Tuhan pagi ini dari Lukas 1 ayat 38. Oke, kita mau baca yang keras ya saudara ya. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata hamba di sini pakai kata bahasa Yunaninya itu pakai kata dule. Dule itu bentuk female dari doulos ya. Kalau saudara pernah dengar dule atau doulos itu artinya adalah budak, slave, bond servant. Artinya orang yang hidupnya itu terikat kepada tuannya. Hidupnya tuh dimiliki. Budak itu hidupnya bukan kalau mungkin kita punya ART di rumah, asisten rumah tangga, mbak, supir semuanya tuh memang mereka bekerja sama kita, tapi konsepnya kan bukan budak, betul? Kita mungkin nggak merasa perbudakan itu sesuatu zaman sekarang sesuatu yang nggak humanis sama sekali, melanggar hak asasi. Tapi konsep di saat itu budak itu hidupnya tuh betul-betul terikat, dimiliki oleh tuannya. Dia nggak punya hak atas hidupnya. Itu doulos atau dule. Nah, kata Tuhan di sini, nama Tuhan itu kan bermacam-macam saudara ya. Kata Tuhan di sini pakai kata Kyriou, artinya master atau the supreme authority.
pihak yang memiliki hidup, pemilik hidup. Jadi hamba Tuhan di sini artinya orang yang hidupnya betul-betul dimiliki oleh sang pemilik hidup itu. Artinya ini nggak punya hidup, ini nggak punya apa-apa. Ya saudara ya. Nah latar belakang kenapa Maria sampai mengatakan ini, membuat pernyataan ini, itu kalau kita lihat Maria itu adalah seorang belia. Ini kita lihat di kitab Lukas. Kalau saudara perhatikan, kisah Maria ini diangkat hanya di kitab Lukas. Di kitab Matius, Maria hanya disebut sekali, tapi yang dibahas Yusuf. Karena kitab Matius itu bicara tentang Yesus sebagai penggenapan ya nubuatan untuk kaum Yahudi. Makanya mereka nggak bahas wanita, karena wanita tidak dianggap menurut tradisi mereka. Di kitab Markus dan Yohanes tidak disebutkan sama sekali. Hanya di kitab Lukas, kisah Maria, point of view-nya Maria diangkat. Ya. Nah latar belakangnya Maria ini menurut penafsiran beberapa komentari, Maria ini umurnya masih bukan hanya muda, tapi belia. Belia itu under 20 years old, di bawah 20 tahun. Mungkin saya sih perkirakan sekitar 17 tahun. Masih muda sekali saudara. Masih sangat muda, tidak berpengalaman. Udah gitu dia tinggal di kota kecil di Nazaret ya, daerah terpencil, daerah yang istilahnya bukan kota besar deh, bukan Jakarta gitu. Jadi ini dia anak muda belia yang polos banget, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba satu kali Gabriel, utusan Allah itu datang, membawa pesan Tuhan untuk dia. Ya. Dia menyampaikan pesan Tuhan, di awal dia datang menyampaikan salam aja, Maria sudah ketakutan. Saudara bayangin anak gadis muda belia, tiba-tiba didatengin malaikat besar gitu yang gak tahu apa-apa. Dan kitab Lukas ini kan selalu mengangkat kaum marginal ya, kaum yang terpinggirkan, kaum yang gak dianggap gitu. Nah Maria ini salah satu bagian dari kaum marginal, anak muda, belia, wanita lagi. Tapi malaikat Tuhan tiba-tiba datang pada dia, menyampaikan pesan Tuhan. Waktu Maria takut, Gabriel bilang jangan takut. Lalu dia sampaikan pesan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang disebut anak Allah. Bayangin saudara, udah usia masih muda belia, dapat pesan dia akan mengandung anaknya nanti akan, dengan segala janji yang luar biasa. Akan memerintah dan kerajaannya tidak berkesudahan. Bingung gak saudara? Pasti bingung banget jadi Maria saat itu. Dia bukan seorang istri yang siap, yang menantikan kehamilan lalu kelahiran anak. Bukan seperti itu posisinya Maria. Dia betul-betul nggak siap. Dia bingung. Kalau saya boleh bilang Maria ini seperti anak bawang mungkin, nggak masuk hitungan. Maria bingung. Dia bilang, bagaimana caranya? Aku belum bersuami. Mungkin dia juga bilang, aku masih 17 tahun, aku masih 16 tahun mungkin. Tapi Gabriel kemudian menjelaskan bahwa Roh Kudus yang akan turun atas dia dan bekerja atas hidupnya. Tuhan yang akan bekerja. Dan Gabriel mengakhiri penjelasannya itu dengan berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel tahu Maria bingung dan ketakutan. Dan setelah Gabriel bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil, kalimat ini keluar dari Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, rencana Tuhan itu selalu bigger than life. Rencana Tuhan selalu bigger than ourselves. Rencana Tuhan itu selalu jauh lebih besar daripada hidup kita, daripada kemampuan kita. Jadi setiap kita terima janji Tuhan, kita terima rencana Tuhan, rasanya buat kita pasti merasa nggak sanggup. Pasti bingung gimana caranya. Mungkin saudara seperti Maria saat ini. Saudara lagi dapat perintah Tuhan, saya nggak tahu setiap kita mungkin dapat sesuatu, dapat rema, dapat janji, dapat perintah Tuhan. Tuhan sedang bukakan sesuatu, tapi saudara takut dan bingung seperti Maria. Mari kita posisikan diri kita seperti Maria. Posisikan diri kita sebagai dule Kyrio, hamba Tuhan. Dan ketaatan
seperti Maria ini merupakan ciri utama seorang hamba. Karena ciri utama seorang hamba adalah taat kepada tuannya. Ciri utama seorang hamba adalah taat kepada pemilik hidupnya. Dan ketaatan seperti Maria ini bukan taat karena kemampuannya sendiri. Ketaatan merupakan respons iman atas rencana Tuhan bagi hidup kita. Kalau saudara lihat gambar ini bukan gambar sembarang gambar. Foto ini ini salah satu foto dari peristiwa The Blitz. Kalau saudara suka sejarah, saudara tahu peristiwa The Blitz di Perang Dunia Kedua. The Blitz itu adalah kampanye Jerman membombardir kota London. Jadi London dan sekitarnya itu dibom selama 8 bulan dari tahun 40 sampai tahun 41, dibom habis-habisan sampai hancur waktu itu ya. Semua gedung, rumah-rumah itu habis. Ini salah satu foto yang cukup ikonik gitu ya dari masa The Blitz itu. Ada beberapa foto yang cukup ikonik. Dan ada satu kisah yang menarik yang saya baca, saudara, dari peristiwa The Blitz ini. Karena banyak rumah dibom sehingga hancur kan. Nah, satu ketika seorang ayah dengan anak laki-lakinya ya, itu lagi di rumahnya waktu bombardir itu terjadi. Si ayah ini berusaha bawa anaknya keluar, mereka cari tempat persembunyian. Lalu ayahnya lihat satu lubang yang cukup dalam. Mungkin karena banyak bekas bom yang di hari-hari sebelumnya, jadi banyak lubang-lubang juga saudara di jalan. Dia lihat lubang yang cukup dalam, lalu untuk bersembunyi, si ayah ini dia bilang, ayo kita masuk ke dalam sini, kita berlindung supaya kita nggak kena reruntuhan dan nggak kena bom. Si ayah ini loncat masuk ke dalam, tapi gelap. Lalu ayahnya bilang, ayo sini, lompat sini, kita mau sembunyi. Anaknya bilang, I can't see you, aku nggak bisa lihat papa. Tapi ayahnya bilang gini, but I can see you. Papa bisa lihat kamu. Mungkin kita selama ini merasa Tuhan suruh kita sesuatu, kita enggan untuk taat karena kita merasa Tuhan aku gak bisa lihat Tuhan, aku gak bisa lihat apa-apa di depan. Tapi Tuhan lagi bilang sama saudara hari ini, aku bisa lihat kamu. Jangan takut, lompat ke pangkuan Bapa. Dia ada untuk kita. Dan kenapa seringkali kita gak mau taat? Karena kita tidak mau taat, karena kita sebetulnya curiga sama Tuhan. Kita curiga Tuhan gak bisa menolong kita. Kalau mau jujur saudara, kita curiga Tuhan gak mau tolong kita. Kita curiga Tuhan gak peduli akan keadaan kita, akan struggle kita. Kita curiga Tuhan bahkan gak sayang sama kita. Dan itu yang membuat kita enggan. Disinilah kita belajar bahwa iman itu bicara tentang trusting God. Faith involves trusting God. Even when you don't have all the answers. Even when you don't have everything figured out. Kita nggak ngerti, nggak tahu ini hubungannya sama ini apa, ini bagaimana nanti caranya, nanti bayarnya gimana, nanti ini gimana, itu gimana, kita nggak ngerti. But faith involves trusting God. Iman itu percaya kalau memang itu Tuhan, biarkan dia melakukan apa yang baik menurut pandangan dia. Apa yang menurut dia itu baik, bukan apa yang menurut kita baik. If it be the Lord, let him do what seem good to him. Biarkan dia kerjakan dalam hidup kita apa yang dia pandang baik untuk kita. Bukan apa yang menurut kita baik, menurut kenyamanan kita, menurut standar kita. Ketaatan kita mungkin tidak nyaman, tapi mendatangkan sukacita. Karena kita tahu bahwa yang kita taati adalah Bapa yang mengasihi kita dan memberi terbaik bagi kita. Amin. Ketaatan kita itu bukan tergantung pada kita, bukan tergantung kita mau taat atau enggak, bukan tergantung kita mampu atau sanggup taat atau enggak. Tapi tergantung pada kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada yang buruk pada Tuhan. Tidak ada yang jahat pada Tuhan. Dan yang menarik, di beberapa ayat
disebutkan Maria itu disebut Gabriel di ayat 28, disebut sebagai you who are highly favored. Di ayat 30 disebutkan you have found favor with God. Di ayat 42, ayat 45 Maria tuh disebut blessed. Blessed is she, ya. Diberkati. Selama ini mungkin kita menganggap kita tuh disebut orang yang diberkati, highly favored, found favor with God. Itu kalau kita terima sesuatu, kalau kita dapat berkat, kita dapat jawaban doa, baru kita disebut highly favored. Kalau hidup kita baik-baik saja, kita terhindar dari masalah, kita highly favored, aduh dapat favor Tuhan. Gak salah saudara, tapi yang menarik waktu saya pelajari, Maria disebut blessed, highly favored, found favor, bukan karena dia tuh akan jadi wanita yang dapat privilege mengandung bayi Yesus. Bukan karena itu, dia disebut diberkati karena dia percaya dan taat. Walaupun dia gak ngerti apa-apa. Tapi kepercayaan dan ketaatan Maria ini bukan blind obedience. Bukan ketaatan buta gitu ya, yang ya pokoknya ikut aja deh, bukan begitu. Ketaatan yang sadar ada iman bahwa Tuhan yang memiliki hidup dia. Nah, kita disebut mendapat anugerah dan diberkati bukan karena doa-doa kita dijawab. Tapi karena kita percaya dan taat pada Tuhan no matter what. Seperti tadi sharingnya Sisil. Apapun yang terjadi, kita percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya tidak ada yang buruk dan tidak ada yang jahat dari Tuhan untuk kita. Dan hati yang taat itu, saudara, adalah pemberian Tuhan, bukan kemampuan kita. Yehezkiel 36 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama ya, yang keras. Semoga saudara bisa lihat. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dari mana hati yang taat, saudara? Dari Tuhan. Dan kita terima hati yang baru, hati yang taat itu waktu kita bertobat dan menjadikan Yesus sebagai master kita, Kyrio, master, pemilik hidup kita. Maka Tuhan memberikan hati yang baru. Kalau kita memiliki sesuatu yang baru, misalnya ya, jual mobil, terus mobil saudara jadi milik teman saudara, misalnya dibeli sama teman. Cara saudara melihat mobil itu pasti beda, walaupun punya banyak memori mungkin dengan mobil itu. Tapi dia gak akan sembarangan dengan mobil itu. Hidup kita, waktu kita serahkan, kita berikan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidup kita, kita tuh gak akan sembarangan dengan hidup kita. Kita gak akan hidup semau-maunya lagi dengan hidup kita. Karena kita tahu hidup ini bukan milik kita, amin. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Ketaatan Maria itu merupakan bayangan dari ketaatan Yesus. Respons Maria itu sama dengan respons Yesus waktu dia di Taman Getsemani. Di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kesamaan antara Maria dengan Yesus, mereka responsnya itu, yang pertama itu humble trust. Gak mungkin kita punya respon obedience service sebelum ada humble trust. Humble trust itu artinya kita percaya karena kita tahu kita nih gak sanggup dan hidup kita ini miliknya Tuhan. That's humble trust. Baru setelah itu keluarlah obedience service. Kita mau melayani dengan taat. Dan Yesus taat kepada Bapa sampai mati. Agar kita hidup dan taat kepada Bapa. Amin.